Quick announcement, sekarang kita punya Discord server. So join us buat tahu everything tentang kuliah di luar negeri. Link in the description, you have 3 seconds to join. 3, 2, okay, let's go to today's episode. Selamat datang teman-teman di 15 menitan, suatu podcast official by Broadening di mana kita membagi cerita generasi muda yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Di sini seperti biasa ada aku Stefan dan ada co-host aku Nia. Halo. Dan hari ini kita akan menemani kalian seperti biasa dalam waktu 15 menit ke depan. Dan kali ini tidak kalah serunya dari guest kita kemarin kan nih. Kita Bener kedatangan salah satu penerima beasiswa yang paling banyak di-request dari teman-teman semua. Yaitu beasiswa langsung aja LPDP. Langsung aja deh. Jadi ini udah ada suaranya nih ya. Jadi mungkin langsung aja kita sambut guys kita pada episode hari ini, penerima beasiswa LPDP sekarang kuliah di University of Pennsylvania di bidang Master of Education. Selamat datang Kak Jody Hardy di 15 menitan. Welcome. Halo, sahabat 15 menitan. Akhirnya sehat-sehat ya. Senang banget sih akhirnya bisa Kak Jody nyempetin waktu ke sini karena kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya sebelumnya kayak behind the scene. Kita banyak cerita kita tahu soal bagaimana Kak Jody sangat keen buat bercerita pengalaman studinya di US terutama sekarang dan terutama punya passion di bidang education di mana kita juga semua punya interest gitu kan. Jadi mungkin ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol banyak soal pengalaman-pengalaman dan motivasinya Kak Jody. Mungkin langsung aja pertama Kak Jody bisa cerita dikit mungkin namanya siapa, asal dari mana, sekarang aktivitasnya apa. Langsung aja silakan. Oke, thank you Stefan sama Nia. Halo teman-teman semua, kenalin namaku Jody Hardy. Sekarang aku lagi kuliah S2 di University of Pennsylvania di Amerika Serikat gitu. Jadi aku lagi ngambil master di sini jurusan pendidikan. Iya tadi kebetulan di sini juga studinya dengan beasiswa PDP sih gitu. Oke. Aku lama tinggal di Malang sih dari sekolah dulu sampai lulus SMA, terus kayak lanjut S1 ke UI gitu sebelum ke sini. Oke, jadi Master of Education itu kan sesuatu yang cukup menarik karena kita juga belum pernah ya dapat seorang sebelumnya sekarang mendalami bidang khusus pendidikan gitu. Mungkin tapi Kak Jody bisa cerita dulu kayak setelah lulus SMA gitu akhirnya kan tadi bilang kuliah di UI ya. Itu ngambil jurusan apa sih awal-awal? Aku di UI kuliah di jurusan sastra Prancis. Jadi namanya sih nama programnya gimana ya? Iya. Nama programnya sih program studi Prancis ya. Orang-orang mungkin taunya kayak sastra Prancis, tapi nama officialnya itu program studi Prancis, which is dalam bahasa Inggris itu French Studies. Jadi di French Studies itu nggak cuma seperti namanya gitu ya, jadi nggak cuma kayak belajar sastra, tapi kayak belajar bahasanya, belajar kebudayaannya, terus juga sejarahnya, politik gitu, bahkan kayak belajar Uni Eropa dan sebagainya juga. Gitu. Jadi, nah karena memang broad banget tuh. Jadi belajarin sesuatu semua tentang Prancis, broad banget dan Eropa gitu. Jadi aku pas kuliah dulu juga kayak pursuing my interest tuh di pendidikan di Prancis gitu. Tesisku juga tentang sistem pendidikan di Prancis. Terus kayak di luar kampus juga aku aktifnya bikin-bikin acara workshop-workshop pendidikan gitu. Jadi ya somehow bisa dikait-kaitin lah sama S2. Tapi tadi kita juga suka shock. Kan awalnya dari sastra Prancis kok waktu SMA tuh bisa kepikiran buat kuliah French Studies itu dari mana? Aduh, gila sih. Itu dulu pas kuliah, sebenarnya pas lulus SMA itu nggak kayak hampir nggak kuliah sih. Jadi intinya ya keluarga aku kan bukan keluarga yang mampu gitu lah. Terus kayak pas lulus kelas 3 SMA sebenarnya udah kayak nggak tahu nih mau gimana. Tapi untungnya pas itu terima SIMAK. Nah, kenapa milih sastra Prancis? Iya nggak mikir juga sih dulu tuh pilihan pertama kalau nggak salah HI deh. HI apa manajemen gitu, manajemen FE. Karena keluarga aku dulu kan entrepreneur gitu. Terus kayak mungkin karena anak IPA gitu ya.
Dan aku juga nggak ikut les bimbel pas ujian SIMAK UI itu. Terus akhirnya dapatnya yang kedua bahasa Perancis. Karena aku mikir dulu kalau nggak salah, aku mikirnya bahasa Perancis tuh kayak belajar hal-hal internasional gitu kan. Mhm. Aku emang dari dulu seneng hal-hal internasional gitu. Udah deh berakhirnya di situ. Cuman Tapi kayaknya ini deh kesalur juga nggak sih Kak soal yang pengen ke HI-nya itu. Soalnya aku lihat juga di CV-nya Kak Jody lagi-lagi karena stalking. Jadi kayak Ya, beberapa kali ikut kompetisi yang berbau HI, entah itu MUN iya. atau mungkin ya begitulah. Heeh. Iya dulu dulu memang ternyata banyak lulusan sastra Prancis UI itu kayak jadi diplomat gitu kan di Kemlu. Terus kayak itu tuh kayak seksi job buat jurusan kita gitu, buat Bener. dari alumni terus sampai sampai apa junior gitu. Terus makanya aku juga pas kuliah keikut pengen jadi diplomat gitu. Makanya coba-coba juga tuh MUN, debat. eh, itu mungkin kamu nggak sih Nia lebih relate tuh. Iya, Iya harusnya. ini Cuman ya aku banget bukan nih. anak MUN masalahnya. Tapi iya sih kayak maksudnya apa ya job yang seksi di HI kan juga diplomat. Well, ketika kita masuk ke HI, kita tuh jadi sadar ternyata loh ini tuh bukan job khusus buat anak HI. Ujungnya juga nanti bakal saingan sama sastra-sastra Iya yang iya. lain. Jadi Iya kayak iya welcome benar-benar. saingan UI lagi. Iya Oke. ya. Tapi Iya kayak kalau gitu lah. kembali ke topik tadi, akhirnya kan tadi Kak Jadi bilang tersalurkan juga ya apa namanya Hmm. interestnya terutama dibilang internasional gitu di sastra Prancis. Tapi kemudian yang lebih lucu lagi tuh bukan aku tadi pertama kali shock tuh ketika aku lihat CV-nya Kak Jody, terus kuliah sempat lanjutnya ke Jepang dan Korea. Jadi Iya kayak ini sebenarnya gimana sih iya sih. ceritanya sampai ke sana Ya, itu? sebenarnya masuk kan, kayak aku senang dunia internasional terus kayak ya Oke, Jepang Korea juga. boleh Tapi boleh. gini, tapi intinya iya aku kan dulu tinggal di kota kecil ya di Malang terus juga, jadi aku senang banget baca ensiklopedia, ngelihat dunia luar gitu kan, Eropa, kota-kota di luar negeri. Nah aku juga suka tuh nonton anime, nonton film-film negara luar. Nah makanya dari situ tuh muncul kayak suatu hari pengen ke Jepang juga. Jadi terus pas kuliah meskipun sastra Prancis, aku bisa exchange ke Jepang itu kayak rezeki banget. Dari situ juga termotivasi, oh ternyata ada chance bisa ke Jepang juga gitu. Tapi kalau misalnya Stefan tanya, kok selalu lulus ke Jepang? Ya nggak tahu keterima di situ ya. Sebenarnya pengennya kan ke diplomat kan, selalu lulus Mhm. dari sastra Prancis. Nah tapi lagi-lagi pas Januari 2016 itu Kemlu tuh nggak buka kalau nggak salah. Jadi kayak Oke. nggak ada bukaan buat calon diplomat gitu. Akhirnya aku kayak gimana caranya aku pengen kerja di luar negeri aku kayak intinya. Nah, Mhm. terus akhirnya aku buka karir websitenya UI. Kan di tiap univ kan ada website karirnya ya. Mhm. Ini ada job vacancy gitu. Nah itu di UI aku buka. Terus kayak aku suatu hari ngeliat, oh ini ada kayak perusahaan Jepang lagi ada open recruitment. Dia kayak mau ekspansi ke Indonesia. Terus aku udah iseng aja daftar. Terus ya udah terus ikutin seleksinya. Terus keterima aja udah terus di Jepang Loh, tadi gitu. tapi kerjanya akhirnya kan tadi bilang lagi ekspansi ke Indo, tapi akhirnya kerjanya di Jepang Hmm. berarti. Iya, kayak Oke. persiapan-persiapan gitu kan banyak. Terus kayak belajar-belajar juga gitu. Budaya korporatnya kan beda. I see. Terus akhirnya berapa lama tuh sempat kerja di Jepang? Pas itu kayak kalau di total tuh kayak 1,5 tahun aja sih kayak Hmm. gitu. Terus Dari awal 2017 terus lanjut 2018 akhir gitu sampai akhir terus kemudian gitu. setelah itu sempat memutuskan buat balik ke Indonesia lagi. Iya benar. Nah, itu aku penasaran nih kayak apalagi kan ini kayak sebagai orang-orang yang pernah kuliah atau kerja di luar negeri itu kan salah satu pertanyaan yang umum tuh bakal balik ke Indo apa enggak nih atau kapan bakal balik Indo. Terus aku penasaran sih dari Kak Jody sendiri yang udah punya apalagi kan punya Hmm. career kan berarti di Jepang, udah punya pekerjaan tetap, kemudian akhirnya Hmm. memutuskan setelah 1,5 tahun di Jepang di mana banyak orang juga ya kan bermimpi buat kuliah di Jepang, buat kerja di Jepang. Kak Jody memutuskan Hmm. untuk kembali ke Indonesia. Itu motivasinya sebenarnya apa sih? Hmm. Well,
pasti ada beberapa sih sebenarnya. Kayak yang pertama ya pada usia segitu kayak aku kan masih masih kayak idealis juga, kayak aku pengen berkontribusi, pengen pengen juga di bidang pendidikan karena aku dulu kan memang tertarik di bidang pendidikan juga dari kecil. Jadi ya aku ngambil keputusan kayak ya kalau di Jepang kan aku kerja korporat ya, terus juga profitnya ya meskipun aku dapat tapi juga ya aku kerja untuk orang orang luar dan di bidang yang mungkin ya, di awal bukan rencana aku gitu terus kayak itu salah satu faktor. Terus faktor kedua, em, kayak aku dulu pengen nemenin mamaku juga, kan mamaku dulu tinggal sendiri di di Indonesia gitulah, kakakku di kota lain. Jadi ayahku tuh udah meninggal dari SMA. Jadi kayak kita Oh, so bertiga, sorry. terus ya udah terus kalau itu kayak nggak, pokoknya nggak enak aja sih kalau kepikiran orang tua sendiri kan. Jadi kayak ya udah balik aja gitu. Di samping itu sih aku kayak ambil positifnya, aku bisa explore karir baru, terus coba-coba juga ikut beasiswa, bisa lanjut S2 kayak gitu. Tapi mungkin sebelum S2, berarti Kak Jody kebalik ke Indonesia tahun berapa ya itu kurang lebih? 2019? Apanya? Kembali ke Indonesia dari Jepang. Akhir 18. Oke, terus Heeh. Kak Jody sempat berarti di Indo bekerja sebagai apa? Tadi katanya nyebut suatu karir yang baru. Aku jadi kan memang udah aku plan mau masuk dunia pendidikan, sektor Hmm. pendidikan. Hmm. Tapi kayak aku tahu nggak bisa serta-merta langsung terjun ke dunia pendidikan kayak di sekolah gitu. Jadi aku mulai dari corporate learning. Jadi di tiap perusahaan atau di korporat kan ada kayak bagian learning and development kan. Hmm. Gitu. Di situ adalah apa ya? Kayak bidang education yang ada di korporat gitu. Jadi transisiku ke situ dulu gitu. Jadi aku balik dari balik dari Jepang, aku kerja buat perusahaan Jepang di Indonesia dan itu kayak di bagian training and development-nya gitu. Gitu deh, terus kayak sedikit pelan tapi pasti um, ke arah K-12 education, which is yang sekolahan gitu. Gitu. Oh, panjang ya ceritanya. Ya beda lah Ya, sekolah gitu sama lah. kita. Jadi itu ibaratnya kayak udah menjelajahi dunia gitu loh. Soalnya kan tadinya kan di Indo, terus habis itu pindah ke Timur, terus habis itu belajarnya sastra Prancis, tapi kuliahnya di US. Nah, itu mungkin kita bisa bahas setelahnya nggak sih? Kayak akhirnya setelah beberapa tahun juga kalau di Indo dari sejak 2018-2019 tadi, Kak Jody memutuskan untuk lanjut ke US dan dapat beasiswa dari LPDP. Mungkin bisa cerita dong kayak Betul. perjuangannya gimana sih dapat LPDP itu kan karena salah satu beasiswa paling seksi di Indonesia gitu kan ya. Apalagi kalau kuliah di mana di US biasanya apa LPDP itu kan udah kayak mimpi semua orang gitu loh. Jadi mungkin bisa cerita dong kayak awalnya kok kepingin daftar LPDP kenapa, terus gimana kayak ups and downs ya. Oke. Aku mungkin mulai dari pas aku balik dari Jepang kali ya. Enggak, pas dari kuliah di UI bahkan. Jadi pas aku dari kuliah di UI itu, aku sama sahabatku ada satu gitu tuh udah kayak hampir tiap hari kita ke ruangan, kayak ruangan penuh iMac gitu ya di perpus UI. Kita bisa browsing-browsing gitu, kayak di tiap kampus kan ada. Nah, kita tuh ke situ, terus kita browsing-browsing ke kampus S2 gitu. Dari kuliah semester berapa? Semester 5 apa? Di tengah-tengah tuh kita udah semangat banget mau lanjut S2 ke luar negeri. Jadi kayak kita kadang kayak bulan ini kita lagi pengen ke sini gitu, ke London, ke univ di Inggris. Terus kayak 3 bulan kemudian ganti gitu, kayak kita pengen lanjutnya ke sini, ke Amerika lah, kayak gitu-gitu lah. Nah, terus kan aku akhirnya lulus, terus kerja, masih semangat kerja. Terus akhirnya pas sudah mulai masuk ke dunia pendidikan, aku kayak ngerasa kayaknya aku butuh ilmu-ilmu teori-teori yang aku nggak dapat di dunia kerja deh, yang aku nggak bisa dapat di secara pengalaman gitu, which is dengan belajar langsung di institusi pendidikan. Nah, akhirnya aku kayak mulai memutuskan coba cari ini S2 keluar gitu pakai beasiswa. Sebenarnya perjalanan aku nyari beasiswa tuh udah lama sih, dari akhir 2018. Nah, awal ya
awal 2019 akhir 2018 aku udah apply kayak chevening, terus dapat kayak shortlist gitu buat interview, tapi akhirnya nggak dapat lagi, nggak lolos selanjutnya. Terus aku udah pernah apply pokoknya chevening 2 kali nggak dapet, aku apply Australia Awards 2 kali atau 3 kali nggak dapet sama sekali. Korea GKS nggak dapet. Apa deh, aku kayak nyoba banyak itu, bahkan LPDP aku ini lolos yang kedua gitu. Jadi yang pertama 2019 itu aku sampai tahap akhir interview, habis interview terus nggak lolos. Jadi ya banyak ups and downs-nya sih nyari beasiswa dan lanjut studi itu. Tapi yang aku bisa bilang, em, kalau misalnya aku kasih rekomendasi buat teman-teman, memang sih kalau mau studi keluar orang Indonesia tuh LPDP paling aku rekomendasiin. Karena karena pertama full, yang kedua daftar unitnya tuh kan banyak banget ya. Kayak kita literally bisa milih. Kayak itu kayak hampir nge-cover banyak univ-univ yang mainstream di dunia gitu. Bahkan dari univ top sampai univ standar tuh kayaknya di cover gitu. Terus kayak nggak ada kuota. Jadi aku pengalaman daftar beasiswa program pemerintah negara lain tuh nggak dapat karena mereka kuotanya dikit banget. Literally dikit. Terus kayak mereka punya, masing-masing punya preferensi kriteria aplikannya gitu kan. Dan jurusannya mungkin ya. Gitu, jadi dan kayak universitas terbatas cuma negara itu doang. Terus aku pikir lagi, lah ini LPDP udah univnya boleh banyak, kuota yang nggak terbatas, asalkan kita mampu, kita sesuai standar mereka, syarat-syarat dipenuhi, kita dapat gitu. Gitu, jadi menurut aku paling bagus sih LPDP. Gitu. Selain kayak networkingnya, makin kesini makin bagus-bagus juga orang-orang. Gitu. Kalau orang ngelihat Kak Jody, terutama kayak apalagi kayak aku sama nih ya, contohnya kayak kita ngelihat di profilnya di Instagram diri kita kan cuma tahu bahwa penerima beasiswa LPDP gitu kan ya, tapi kita nggak pernah tahu bahwa ada cerita di belakangnya kan, apalagi kayak sesuatu yang udah dari S2 udah kepengen, dari S1 udah kepengen, kemudian udah daftar mungkin sepuluhan beasiswa nggak keterima, tapi akhirnya sekarang dapat gitu kan. Sebenarnya mungkin kita bisa ngobrol ke situ, tapi aku lebih penasaran lagi soal, mungkin pertama soal studinya dulu. Kenapa memutuskan akhirnya spesifik ke Pennsylvania dan jurusannya yang Master in Education ini? Simpelnya sih aku nyari program pendidikan univ apapun di dunia yang urutannya atau peringkatnya itu nomor 1 gitu. Jadi ini yang terbaik lah. Aku nyari program pendidikan yang pertama sesuai dengan goalsku, terus yang kedua kualitasnya paling bagus gitu. Jadi kayak topnya gitu. Dan kebetulan adanya di Amerika gitu. Di UPenn. Kebetulan tahun ini tuh UPenn sama Harvard tuh Graduate School of Education-nya dia nomor 1 gitu di Amerika. Wow. Dan which is kayak di dunia gitu. Jadi ya aku itu sih alasan utama itu. Kemarin juga aku apply ke Columbia, Teachers College, terus Johns Hopkins juga, UC Berkeley juga gitu. Oxford sama Cambridge juga aku riset program pendidikannya bagus, cuma dia lebih ke riset sih. Sedangkan aku kan orangnya praktisi ya, maksudnya nggak terlalu senang nulis ngeriset gitu. Aduh, itu kayak nightmare banget. Nah makanya aku lebih ke Amerika, karena orang-orang Amerika lebih kayak gitu ketimbang di Oxford atau Cambridge. Jadi lebih gitu senang sih, langsung kayak ngajar di depan manusia gitu ya, instead of kayak doing research behind the scenes. Iya, gitu. aku lebih senang ngelakuin project lah, project apapun gitu. Aha. Terus gimana nih pengalamannya, kayak udah setengah tahun ya berarti di UPenn? Iya, udah 1/2 tahun. Terus gimana nih, kayak apakah sesuai ekspektasi atau ada nggak pengalaman yang tiba-tiba kayak menarik gitu didapetin di sana? Ekspektasi sih, ini kayak ini ya, buka-bukaan. Silakan. Seperti biasa. Sejujurnya, nggak ada yang canda. Tapi ya orang udah tahu sih, sebenarnya ilmu apapun tuh sekarang tuh udah ada semua gitu di internet. Kalian mau ngambil apa? Mau ngambil MBA, ngambil I don't know, kayak mungkin ilmu komunikasi atau HI misalkan Nia ya, atau nanoteknologi, itu tuh kayak
semua sebenarnya ada gitu di internet sih. Ya, of course kayak fasilitas dan sebagainya mungkin kayak nggak semua. Tapi kayak overall kalau mau nyari pengetahuan apa sebenarnya bisa sih dicari di internet gitu. Dan kayak aku ngerasa ya gitu juga sih aku ngobrol sama anak-anak Columbia, anak-anak univ lain. Sebenarnya dan aku lihat apa yang dipelajari juga gitu. Sebenarnya ada sih bisa dicari. Cuma mungkin yang kita cari di sini yang kita dapetin itu selain ilmunya tuh ya tadi networknya di sini ya menurut aku berharga banget sih. Lagian kan sekarang dunia kan makin kayak collaboration is the key ya. Kayak kuncinya salah satunya itu gitu. Jadi selain ilmunya sebenarnya ya ketemu sama orang, banyak orang, kenalan, temenan itu buat aku value yang penting banget gitu. Jadi so far kalau dalam hal pelajaran ya, of course aku kayak belajar banyak banget tentang pendidikan, kebijakan pendidikan, gitu, ilmu-ilmu manusia belajar. Tapi selain itu juga kayak aku banyak ketemu orang sih. Jadi aku bersyukur dan senang banget belajar banyak. Kalau daunnya pasti ada. Kayak bayangin aja deh kayak udah 4 tahun kerja, 4-5 tahun kerja, terus tiba-tiba masuk ke kampus tuh tiap minggu tuh harus baca jurnalnya kayak Beda ya vibes-nya ya. satu matkul tuh ada 4-5 jurnal yang harus dibaca setiap minggu dan satu jurnalnya tuh kayak ada 20 halaman dan setiap minggu ada 4 matkul gitu. Itu kayak dikalin aja. Gimana nggak kaget dari kerja-kerja biasa terus lo kayak harus belajar-belajar gitu. Jadi dulu awal-awal semester di sini tuh kayak stres banget sih. Karena aku kan orangnya juga perfeksionis ya. Mana yang sekarang nggak sih nggak seperfeksionis itu. Sudah tertampar realita ya. Iya. Cuma maksudnya kalau dibandingin sama pas sekolah pas S1 dulu yang kayak wah harus bagus nilainya berprestasi gitu. Itu tuh kayak di sini ya harus apa ya? Harus lebih fleksibel aja sih kalau misalnya memang nggak bisa dibaca semua nggak selesai ya udahlah gitu. Yang penting disiapin aja buat materi selanjutnya gitu-gitu aja sih. Tapi aku nggak tahu sih mungkin kayak aku juga mungkin kalau Kak jadi juga cerita. Tapi kayak aku merasa bahwa jadinya tuh beda nggak sih? Maksudnya ketika dulu mungkin awal-awal kayak dulu apalagi di SMA gitu kan, kita kan kayak selalu dituntut buat mencapai kesempurnaan gitu kan, meskipun kesempurnaan hanya milik Tuhan semata kan. Tapi kayak lama-lama tuh kita tuh merasa kayak dengan materi-materi kuliah tadi kayak Kak Jody bilang, kayaknya justru lebih ditantang untuk bisa melakukan semampu kita nggak sih? Dan karena emang itu tidak didesain untuk dikerjakan 100% sampai selesai gitu. Benar. Iya, itu Stefan tahu tuh. Aku juga belajar yang aku pelajari selama 1 semester kemarin itu sih kayak sebenarnya bukan harus diselesaikan tapi intinya ya tahu konteksnya kayak gimana terus ambil aja yang kita sebenarnya perlu dan relevan buat kita gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kita susah dan itu apalagi nggak relevan gitu, nggak kita butuhkan buat karir buat apa, ya cukup cukup tahu aja, mungkin kayak nggak dibaca full juga ya udahlah gitu. Itu sih benar Stefan. Tapi ada nggak kayak satu hal yang paling menarik gitu dari yang dipelajari selama setengah tahun ini yang mungkin nggak di-expect bahwa kayak bakal dipelajari gitu? Apa ya? Mungkin kayak menarik banget gimana nggak ada sisa spesifik gitu. Cuma ya aku senang aja kayak di sini aku ngambil matkul kebijakan-kebijakan pendidikan itu diajarin orang-orang keren gitulah, kayak ada mantan dosen dari Stanford, terus juga ada orang World Bank langsung, dia ngajarin gimana kerjaan dia. Literally kayak kita tuh tugas akhirnya tuh adalah apa yang dia kerjakan di World Bank gitu. Jadi aku senang banget kayak di sini tugas-tugas dan bacaan dan materinya tuh benar-benar hands on banget dan literally yang bakal kita lakukan di dunia kerja gitu. Jadi itu hal-hal menarik sih yang aku temukan di sini. Jadi gitu. lebih ke insight-nya ya nanti yang bakal kira-kira dapat dilakukan habis Iya. ini. Omong-omong habis ini kan tadi bilang kayak master kan 1,5 tahun 2 tahun gitu. Udah ada plan belum habis ini mau ngapain? Aduh, aku jadi nggak enak nih kalau ceritain kan kayak padahal
aku juga nggak tahu gitu. Ini tuh Tapi manifestasi dulu tuh loh. manifesting. Manifesting dulu apa yang mau dikerjain. Siapa tahu nanti kan kayak throwback 2 tahun lalu pernah ngomong di podcast nih. Iya sih, iya no pressure lah ya. Nah, Kayak. iya. Iya, santai-santai. Dan manusia cuma bisa berencana kan. Terus Tuhan yang Exactly. menentukan. Oke. Menentukan. Ya kalau plan abis lulus sih ada pasti kayak gambaran beberapa choice gitu ya, pilihan antara kesini gitu. Dari dulu tetap aku konsisten. Aku senang, aku pengen bikin sekolah. Jadi, tapi ini masih belum tahu ya kayak either apakah langsung setelah lulus atau kayak mungkin kayak beberapa tahun kemudian gitu. Tapi intinya aku pasti pengen bikin sekolah sendiri dan kayak learning center atau kayak education venture lainnya, startup education gitu. Aku senang senang berorganisasi, senang bikin-bikin gitu project. Itu definitely. Kalau waktunya kapan aku belum tahu juga gitu. Um, Terus tapi beberapa bulan terakhir aku memang lagi semangat pengen coba ke kebijakan gitu. Jadi aku pengen banget kerja buat pemerintah, jujurly, buat kayak kerja di Kemendikbud. Wow. Dan lagi kayak sekarang karena dipegang Nadiem dan beberapa orang keren gitu ya, dirjennya Mas Iwan, itu kayak makin membangkitkan semangatku dan semangat anak-anak muda lain yang berkecimpung di bidang pendidikan gitu loh buat masuk ke pemerintah, ke Kemendikbud. Karena sekarang keren gitu, kayak program-programnya juga um, lebih baru, inovatif, terus kayak mereka mendatangkan banyak talent-talent dari startup juga gitu. Jadi itu juga bikin semangat sih pengen kerja buat pemerintah. Terus kayak kalau misalnya pilihan lain yang aku pikirkan ya mungkin kayak ke organisasi internasional yang ada bagian pendidikannya, education, kayak misalkan World Bank atau WHO, PBB, jadi kayak UNICEF gitu-gitu. Gitu sih, itu yang masih di pikiranku sekarang. Tapi definitely aku masih open to any opportunity sampai saat ini. Gitu. Tapi dari kayak pembicaraan kita setengah jam ini tuh kita tuh topik education itu kan sesuatu yang kita ulang-ulangin terus kan. Tapi aku masih penasaran kayak apa sih yang membuat Kak Jody termotivasi soal bidang education in the first place? Apakah ada satu kayak peristiwa atau apa yang mendorong Kak Jody? Ini aku emang kepingin banget do something in education. Ya. Ini kayak esai ku masuk univ nih. Tapi do it shortly and easier gitu kan di sini untuk kalangan umum. Well, kayak kalau bisa ditanya kenapa pendidikan, aku jawabnya aku mungkin kayak nggak tahu ya. Itu kayak nanya pasangan, kenapa kamu mencintai pasangan kamu gitu. Kalau kita tulus kan kita nggak tahu ya kenapa kita senang sama dia gitu. Nah sama sih kayak di sini juga aku kenapa education sebenarnya aku juga nggak tahu gitu dari kecil. Tapi aku bisa kasih indikator-indikatornya yaitu misalkan dari kecil tuh pas aku masih SD, aku senang banget tuh ngajarin teman kelasku. Kayak aku senang belajar kan dulu, terus kayak pas di kelas pagi-paginya sebelum ulangan tuh aku senang apa kayak ngasih soal gitu, terus teman-teman pada kumpul, terus aku modif-modif soalnya jadi lebih susah dan kayak di luar yang buku yang kita pelajari gitu. Dan aku senang banget kayak dari orang nggak tahu jadi tahu, orang berkembang tuh aku ngelihat orang tuh seneng gitu. Terus kayak dulu juga mamaku dan papaku tuh kita punya TK di dekat rumah gitu. Mereka mengelola yayasan. Jadi aku TK milik orang tuaku gitu lah. Mungkin kayak somehow di situ juga ada impact ya. Kayak aku tuh pas TK seneng banget main ke ruang kepala sekolahnya gitu. Terus kepala sekolah bukan keluarganya kan? Bukan. Oke, coba tambah. Bukan. Jadi kayak mama papaku tuh kayak cuma pemilik yayasan doang gitu. Terus kayak staff-staff dan kepala sekolah kayak orang lain. Tapi aku seneng banget masih anak-anak tuh seneng kayak ke ruang kepala sekolahnya terus duduk di kursinya gitu-gitu. Kalau gue inget-inget lah. Terus ya makanya aku pengen banget punya sekolah sendiri, sekolah atau learning center atau pusat pendidikan gitu sih sampai sekarang itu konsisten banget. Bahkan kayak di S1 aku jurusan sastra Perancis tapi kayak di himpunan mahasiswanya aku di bagian keilmuan. Terus ketika aku menjabat jadi ketua keilmuannya, aku bikin banyak banget kayak event-event pendidikan yang sebelumnya belum ada di departemenku gitu. Kayak misalnya salah satunya MUN, terus
workshop debat lainnya gitu-gitu. Jadi berbau akademis, berbau pendidikan akademis gitu. Itu kayak senang banget gitu. Aha. Gitu sih. Jadi tahu gak, aku juga mau buka confession gitu kan. Nih, aku buka kartu di 12 menit. Waktu SD kan juga suka gitu loh. Tahu gak sih ini itu aja, tapi zaman waktu aku Gimana? SD kan. Aku tuh suka bikin soal ulangan mock up gitu loh. Wow, mock up. Jadi Luar biasa. kayak 1 minggu sebelum ujian aslinya, aku bikinin soal ujian buat temen-temenku gitu. Luar biasa. Tapi itu bahkan sampai sekarang ya, itu kayak tiap kali orang nanya kayak caramu belajar itu gimana sih? Kayak aku setiap H-7 ujiannya atau H-14, aku tuh ngeprediksi soal ujian yang bakal keluar apa. Itu kayak random thing gitu kan. Dan benar keluar. Kalau misalnya soalnya mirip, nanti nilai aku bisa benar-benar bagus. Soalnya kayak aku bakal tahu soalnya keluar apa, kurang lebih kayak cuma beda angkanya atau yang tanyain apa. Tapi kayak aku suka aja kayak ngeprediksi soal ujian gitu. Jadi aku bisa melihat sih dari kayak kenapa Kak Jody kepingin kalau lakuin itu waktu zaman SD, zaman TK. Iya. Ya seru aja gitu. Nggak tahu sih, makanya kalau ditanya kenapa ya nggak tahu ya. Kayak Benar juga seneng sih. aja gitu. Tapi mungkin ini, kalau ini mungkin bisa dijawab nih. Kayak Kenapa? Kak Jody kan tadi bilang bahwa ada cita-cita untuk bekerja kayak di pemerintah juga. Oke, mungkin tadi kayak soal motivasi pendidikan kayak gak ada jawaban yang clear, kayak emang udah suka dari situ dari awal. Tapi pasti ada dong sesuatu yang kepingin diubah di Indonesia yang dengan kalau yang impiannya Kak Jody apa yang kepingin diubah gitu soal sistem pendidikan Indonesia mungkin atau apa? Berat nih. Nah, tapi pasti ada jawabannya nih berarti. Terlalu banyak kayaknya yang mau diubah. Iya sih. Kayak jadi motivasi simpelku kan tadi aku bilangnya jelasin aku masuk dunia pendidikan terus kayak sekarang studi di bidang pendidikan tuh sesimpel kayak di masa depan aku pengen bikin sekolah gitu. Tapi kalau ditanya ada aspek apa yang aku pengen perbaiki atau aku ubah dari pendidikan Indonesia, well sebelum aku ke UPenn gitu, sebelum studi S2 ini di bidang pendidikan, mungkin isu yang aku pengen tackling itu kayak personalized learning gitu ya, atau personalized education lah. Jadi aku ini juga reflecting ke pengalaman masa kecilku juga. Kayak aku tuh nggak jago belajar di kelas yang besar gitu loh. Sampai sekarang bahkan kayak kalau kelasnya tuh keramaian tuh, aku malah kayak mundur gitu. Terus kayak ya nggak aktif nanya gurunya. Terus males ngomong aja gitu kalau kebanyakan. Nah sebenarnya aku tuh jago banget kalau di dalam small group gitu. Nah ini misalnya salah satunya kayak gini, atau kayak berlima atau sampai kayak bersepuluh gitu. Dan ketika aku lihat di sekolah-sekolah di luar gitu di Amerika itu ada gitu kayak konsep-konsep sekolahan yang memang personalized gitu. Jadi ya selain dari jumlahnya memang lebih kecil jumlah anak dalam satu kelasnya, secara kurikulumnya juga dia menyesuaikan dengan setiap kebutuhan pembelajarannya gitu kan. Itu sebenarnya itu salah satu yang aku pengen coba lakukan gitu di pendidikan di Indonesia. Tapi ketika aku sekarang di sini belajar banyak hal tentang pendidikan, jadi kayak bingung juga karena banyak banget ternyata yang kita masih kayak kurang gitu lah. Tapi yang salah satu yang aku sadari yang paling pertama tuh akses sih. Kayak itu masalah klasik pendidikan di negara berkembang sih, akses dimanapun di Afrika, di Amerika Latin, di Asia, di Indonesia, kayak kita memang aksesnya masih harus ditingkatkan dulu gitu. Baru nanti kayak ada isu-isu lain lah, misalnya ada teknologi dari kurikulumnya. Oh ya sama kayak belakang ini aku tertarik isu ini sih kayak guru gitu. Jadi kayak gimana kita bikin profesi guru tuh setara gitu dengan profesi lain. Mungkin guru sampai detik ini masih ada stigma ya kalau di Indonesia, kayak mulai dari nggak sejahtera lah secara finansial, nggak mapan gitu. Terus kayak secara reputasi mungkin bukan profesi yang seksi ya, apalagi buat anak muda gitu. Nah, aku di sini belajar kayak ada kebijakan-kebijakan tertentu yang bikin sebenarnya
bisa loh kita meningkatkan reputasi dan profesionalitas dari profesi guru gitu. Itu sih kayak banyak banget lah yang Iya, maksudnya ini. kalau ngomongin perubahan di pendidikan tuh kayak nggak bisa ngomongin satu aspek doang nggak sih? Karena Iya, banget dari banget. Bahkan infrastruktur ya. kayak bahkan kayak dari makro misalnya kebijakannya, terus kalau mengecil dari manajemen sekolah gitu kan, mengecil lagi ke manajemen kelas ngajar, terus kayak kurikulumnya gitu, sistemnya. Lebih kecil lagi bisa nyampe ke behavior dari gimana manusia belajar, anak-anak, psikologi Exactly. anak. Terus lebih kecil lagi, nggak sampai nano sih, tapi kayak sampai ke neuron, misalkan otak tuh kognitifnya kayak gitu-gitu, itu di sini semua pelajari gitu. Jadi memang menarik sekali sih, banyak faktor pendidikan. Maksudnya aku kalau lihat juga yang Kak Jody impikan tuh kan, maksudnya meskipun katanya masih in progress, tapi kan sebenarnya Kak Jody udah membuat beberapa hal juga ya sebelumnya. Kayak salah satunya Kak Jody sebelum berangkat ke UPenn sempat ngemulai yang namanya Bright Micro School gitu. Mungkin bisa diceritain sedikit tuh sebelumnya motivasinya apa dan tentang apa sih? Kalau aku tahu konsep, jadi ada konsep namanya micro school gitu, dan aku pun baru tahu kayak 3 tahun atau 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ding, 3 tahun lalu gitu, pas aku ikut seleksi LPDP yang pertama tahun 2019. Dan itu intinya aku bisa bilang micro school tuh ya kayak namanya aja micro ya. Jadi dia sekolah tapi kecil gitu. Jadi isinya satu kelasnya paling kayak 4 sampai 8 orang gitu ya. Literally kecil. Terus dia tuh kayak nggak ada, nggak kayak sekolah konvensional lah, gedung gede, ada lapangan gede, luas gitu kan. Itu literally kayak bisa di cowork di apa ya, di rumah atau di misalkan di tempat kecil gitu. Kalau di Amerika sih dia ada sekolah, ada bangunannya sendiri, kecil tapi kayak bagus gitu. Dan kurikulumnya dia personalize sih, karena siswanya juga kan sedikit. Dan aku tahu konsep itu dari baca jurnal orang Harvard gitulah. Gitu. Terus nah tapi setelah setelah itu kan kayak ya udah tahu aja. Nah, kebetulan pas tahun 2020 pas pandemi itu kan aku udah kayak ngajar di sekolah kan. Jadi aku punya murid juga di SD gitu sekolah. Terus aku melihat orang-orang tua tuh banyak yang kayak butuh nih anak-anak yang dia nggak bisa belajar online gitu loh. Ya bayangin aja anak SD tadinya Susah gak sih ke kayak sekolah kan main-main lari-lari, terus begitu pandemi mereka harus kayak kita gini doang, kayak diem di depan gini. Orang dewasa aja kadang pegel kan, kayak bosen ngikutin apa meeting aja kan, kadang kayak ngantuk atau gimana gitu kan. itu kalau kamera Apalagi mati udah nggak tahu ngapain tuh sebenarnya. iya, kayak engagement kita tuh bahkan kadang kalau kita matiin layar juga kita kan HP-an gitu. Iya. Ya bayangin kalau anak-anak kayak gitu kan tambah parah ya. Mhm. Jadi karena banyak orang tua juga dia sambil kerja lah, sambil sibuk. Nah, terus kayak aku lihat di Amerika tuh banyak banget berkembang pas pandemi itu micro school. Karena dia secara jumlah sedikit, jadi lebih aman dari apa ya, kontak gitu kan. Kontak fisiknya jadi lebih Oke. lebih renggang. Terus um, nggak full time juga gitu. Jadi ya aku coba terapin sebisanya sih dari micro school yang ada di Amerika pas pandemi itu, terus aku terapkan di lingkungan sekitar gitu. Ya udah deh. Tapi aku awalnya tujuannya nggak serius sih, nggak kayak harus harus kayak profitable terus kayak bisa dikembangin gede gitu. Enggak sih, awalnya kayak literally cuma pengen bantu beberapa orang tua yang anaknya memang nggak cocok nih belajar duduk diam gitu. Tapi seiring jalannya waktu, uh, orang tua lain kayak pengen ikut gitu, anaknya pengen itu, terus ya udah akhirnya aku kayak coba bikin project micro school ini sebagai kayak lahan riset aku sendiri. Terus aku masukin jadi salah satu esai masuk ke kampus. Terus aku ya udah keterima S2 sekarang sih. Jadi itu saya nggak langsung mensponsori Gimana sekarang sampai di UPenn ya. Bener. Itu Tapi strategi lah ya. tapi hasilnya gimana tuh, kayak antusiasme dari murid-muridnya sama dari orang tuanya dengan konsep yang baru ini?
Oh, definitely banyak sih progres anak-anak yang kita bimbing di microscope tuh kelihatan di sekolah aslinya gitu. Kayak Mhm. bahkan kayak ada anak em, kayak salah satu muridku dia dia awalnya tuh pemalu banget gitu. Pemalu banget terus em, kalau sama teman-temannya tuh dia kayak menutup diri gitulah. Masih kecil sih. Ternyata kayak dia dulunya dibully gitu dan sebagainya. Mhm. Tapi pas kita bimbing tiap hari ketemu dalam grup kecil gitu ya, dia perlahan-lahan kayak berbaur membuka diri. Terus akhirnya di sekolah aslinya dia akhirnya ternyata bakatnya dia di bahasa Inggris, dia ikut lomba ini. Sebenarnya dia nggak pernah tuh disuruh ikut lomba kayak spelling atau apa tuh nggak mau, dia nggak pede gitu kan. Tapi terus akhirnya dia bisa, dia juara, terus dia makin pede lagi, dia ikut lagi, terus kelihatan ya anak ambisius gitu-gitu banyak banyak kisah-kisah yang inspiring dan memotivasi sebenarnya dari anak-anak di micro school itu. Jadi kayak sebenarnya masalahnya adalah kadang sistem yang ada di sekolah itu tidak kurang apa ya sih, bukan kurang memadai tapi nggak bisa mensupport setiap individualisme gitu nggak sih, kayak mungkin tadi yang apalagi contoh yang kayak di bahasa Inggris gitu, kayak mungkin orang sekolah nggak melihat bahwa anak ini punya potensi di bahasa Inggris, jadi dengan micro school di mana adanya personal connection lebih intimate gitu ya dengan muridnya, jadi orang bisa lebih Hmm. ketahuan gitu emang mungkin bakatnya di mana. Iya, iya. Karena kayak sebenarnya pendidikan tuh bukan kayak bukan kayak kita ngasih apa ke anak gitu ya, kayak kertas kosong terus kita kasih apa warna apa itu. Menurut aku pendidikan bukan gitu, tapi pendidikan tuh kayak obor gitu. Jadi anak-anak tuh sebenarnya masing-masing anak udah punya apinya yang unik masing-masing di dalam dirinya. Tinggal kita kita bangunin aja tuh, matiin apinya aja gitu. Kalau udah dia kebangun, udah apinya nyala, udah dia bisa jalan sendiri gitu. Dia bisa I see. bisa bisa melalang buana, dia bisa berkembang sendiri gitu. Jadi dulu yang mindset yang aku lakukan sih gitu sih, kayak aku bukan kayak ngajarin dia bahasa Inggris, ngajarin gimana enggak, tapi aku cukup kayak bikin dia pede aja, bikin dia yakin dia tuh punya kemampuan ini gitu. Terus selebihnya dia bisa berkembang Hmm. sendiri. Iya Tapi sih sebenarnya itu Hah? itu yang semestinya guru lakukan nggak sih, kayak kadang tuh guru aja tuh kayak mereka tuh menanamkan kalau oh anak ini kalau misalnya IQ-nya segitu mereka cuman bisa maksimal sampai segitu atau gimana, padahal sebenarnya setiap orang tuh bisa berkembang, jadi kayak Kak Jody Iya. harus jadi guru. Oh, Kesimpulan yang aneh. Iya Kadang dia sebenarnya tuh Kak Jody yang mendidik guru-guru supaya bisa mencapai ke standar yang lebih tinggi berarti. Jadi lebih iya iya, jadi iya, betul. semua guru berkembang. iya, Tapi iya. ayo ngomong-ngomong soal aku jadi ingat ini. Ini aku kebaca dari suatu post Instagramnya Kak Jody kan ya. Hmm. Bahwa Kak Jody kan sebenarnya seorang yang multi talented gitu. Bahwa dulu pernah punya pengalaman. Dia bisa diralat ya kalau salah di modeling, di debating, di musik dan banyak hal lainnya. Nah, Eh, menghubungkan ke pertanyaan tadi bilang kayak menemukan sesuatu yang kayak seseorang emang punya bakat dan punya passionate. Itu kan kayak sesuatu yang dulu juga pernah dialami Kak Jody kan. Menemukan hmm, terus tapi pengalamannya dulu sendiri gimana kok akhirnya bisa menemukan bahwa ini loh sesuatu yang emang aku mau kerjakan gitu. Kenapa nggak akhirnya hmm, memutuskan untuk mengerjakan hal yang lain kayak musik atau modeling atau apapun itu? hmm. Iya. Wah, sebenarnya aku nggak semulti talented itu sih, kayak Bahkan banyak sih seperti yang kayak biasa gitu. saudara-saudara. Tapi aku mungkin bisa bilang kayak daripada aku dibilang multi talented, aku lebih kayak melihat aku tuh kayak salah satu dulu anak yang beruntung gitu, karena ya selain resource dari apa dulu misalkan orang tuaku aku bisa sekolah dengan baik, bisa ketemu teman-teman baik yang juga punya bakat-bakat gitu. Terus juga dari privilege yang aku punya dulu, orang tua aku tuh mindsetnya terbuka. Misalkan kayak aku pengen pengen belajar alat musik ini, didukung gitu, kayak diusahakan dibeliin sama orang tua, dilesin. Aku misalnya mau coba ikut lomba ini, didukung gitu. Dan aku sadar sih kayak nggak semua anak uh, punya privilege itu. Itu sebenarnya ya makanya aku bilang aku sebenarnya bukan multi talent sih, tapi kayak aku beruntung aja. Dan aku yakin sebenarnya banyak anak dan banyak orang yang kalau dia tuh didukung, lingkungannya tuh mendukung tuh,
kelihatan banget banyak talent-talentnya gitu. Sebenarnya gitu. Nah, terus kayak kenapa bisa kayak menemukan, oh aku pengen di sini. Sebenarnya sih belum sih. Ini kayak hidup kan masih proses ya. Jadi Hidup tuh mungkin adalah proses, gak ada. Tapi iya, kayak akhirnya menemukan skala yang kepingin di itu. Jalanin gimana tuh? sekarang ya Iya, nggak iya. tahu kan kayak 5 tahun kayak lagi tahun gak tahu sih. depan, iya kan? Tahun depan 2 tahun lagi, who knows gitu. Kayak aku Eh, mungkin berkecimpung di dunia lain yang aku mungkin find lebih meaningful gitu. Who knows lah. Tapi intinya selain hidup ada proses masih terus dinamis ya, kita kita masih kayak berkembang, bakat kita mungkin masih banyak di dalam yang kita nggak tahu. Selain itu juga kayak em, ya dulu yang aku lakukan aku hanya mengejar yang aku suka gitu dan aku bisa. Kayak misalnya aku suka nyanyi, aku nyanyi. Aku suka, aku lihat orang wah keren, misalnya modelnya aku coba. Aku lihat orang main biola, temanku jago, aku coba main biola. Terus aku bisa gitu misalnya. Nah, tapi ketika masuk dunia sesungguhnya ke dunia kerja sih sekarang, dunia orang dewasa, itu bukan hanya soal apa yang kita suka kan, apa yang kita jago, tapi kayak apakah dunia tuh memerlukan itu gitu. Apakah orang-orang tuh bersedia membayar kita untuk itu gitu. Jadi ada aspek-aspek baru yang masuk ke situ. Nah, makanya em, beberapa dari talent yang aku punya mungkin tidak akan aku jadikan pekerjaan profesional, tapi mungkin aku jadikan kayak hobi atau jadi um, passion di bidang lain. Tapi ada bidang-bidang lain juga yang aku seriusin, both secara personal maupun profesional. Salah satunya bidang pendidikan gitu. Karena aku lihat bukan hanya aku suka, tapi memang dunia atau Indonesia masih butuh gitu perkembangan di dunia pendidikan gitu sih. Gitu, Stefan. waduh, teman. Berarti kalau aku bisa recap dari yang tadi Kak jadi ngomong itu penting ya untuk menemukan sesuatu apa yang kita memang satu passionate dan dua kita emang punya skillnya, tapi nggak berhenti tapi juga sesuatu yang memang orang lain juga butuhkan. Iya Nah, benar. apakah itu berguna buat orang banyak apa enggak? Karena itu yang Mm-mm. apa itu jangan-jangan emang kayak memang apa sih istilahnya Apa? kayak memang eh, moto hidupnya Kak Jody jadi emang kepingin membawa sesuatu yang besar untuk orang lain kayaknya. Enggak, ya bukan waktu hidup sih. Ya, ya kita tahu lah kita nih hidup kan kita kayak nggak lah, ya relatif sih waktu lama apa enggak ya. Tapi maksudnya kita nggak hidup selamanya kan. Terus em, ya aku tahu mungkin motivasi orang hidup beda-beda. Ada yang pengen bahagia, ada yang pengen ngapain gitu. Kalau aku sih, aku pengen at least aku ninggalin jejak lah gitu. Kalau aku udah nggak ada di sini kan ada legacy yang aku tinggalkan gitu dan sebisa mungkin impact-nya nggak bisa besar gitu. Jadi dengan waktu yang kita punya sekarang di dunia, em, aku sadar ya kalau ada kesempatan berkontribusi ya why not gitu bisa bermanfaat buat banyak orang gitu sih. Oke, oke. Tapi ini yang ini sebenarnya udah hampir Kenapa nih? closing sih. Cuman dari yang aku Oke. perhatiin dari tadi itu tuh kayak Kak Jody kan sering banget ngomong ya sebenarnya kebetulan aja sih kayak kebetulan masuk UI sastra Prancis, kebetulan keterima lagi Kebetulan di masuk dapat Jepang, LPDP. Kebetulan kebetulan macam masuk apa itu? LPDP, kebetulan bisa belajar biola. Tapi sebenarnya kalau di tackle apa dilihat sebelumnya itu kan pasti kenapa bisa kebetulan ya karena Kak Jadi itu nyoba gitu loh kayak meskipun Hmm. gagal atau apa jadi kayak apa ya istilahnya resiliensi. Nah ya resiliensi Kak Jadi itu tinggi sekali aku melihatnya. Ya mungkin Kak Oh Jadi ya? ada Hmm. kali ya kayak pesan buat teman-teman yang di sana yang pengen juga berkontribusi cuman nggak tahu mulai dari mana dan apa yang harus mereka pikirin lah Hmm. dari awal mungkin buat teman-teman pendengar juga. Ada nggak sih Kak pesan buat mereka? Hmm. Um, ini mungkin aku kasih pesan yang baru-baru ini aku juga belajar aja kali ya. Aku tahu banget anak-anak muda sekarang tuh nggak mudah. Ya anak-anak muda zaman dulu juga nggak mudah ya. Kayak in terms of access dan sebagainya, fasilitas. Tapi ya anak muda zaman sekarang juga ada masalah juga, tapi beda aja gitu. Dan salah satunya mungkin kita sekarang hidup di era era informasi, era teknologi yang kayak banyak banget informasi yang ada kan. Jadi sangat-sangat
sangat mudah bagi kita tuh buat kayak bandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Kita ngeliat kehidupan orang lain juga, terus kita lihat orang lain melakukan ini, terus kita terinspirasi pengen ngelakuin ini gitu, pengen coba ini. Kita lihat lagi besoknya ini, terus kayak kita pengen jadi ini aja gitu. Wah, nggak salah sih sebenarnya. Kayak kalau aku sih ya coba aja gitu kan, lakukan aja. Tapi baru-baru ini aku kan kadang kayak stres di curhat. Tapi intinya boleh lanjutin aja apa? Lupakan semuanya. Nggak. Intinya ya anak-anak meskipun kayak kita gini di kampus di luar negeri di Amerika gini juga kita ada pikiran lah kayak nanti habis studi tuh kita mau ngapain ya gitu kan, mau melakukan apa gitu. Dan somehow kalau dipikirin banget tuh memang kadang bikin stres aja gitu. Nah terus baru-baru ini aku juga merasakan hal sama. Tapi aku konsul ke orang tuaku, terus ke beberapa teman juga. Ya intinya saranku sih buat teman-teman, karena terlalu banyak yang posibilitas yang kita punya di era sekarang, kita bisa jadi A, bisa jadi B, gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin orang tua kita nggak banyak pilihan, mereka ya udah pilihannya cuma itu, mereka jalanin. Sebenarnya kita karena banyak pilihan, kita jadi bingung kan. Nah kalau aku sih saranku, ya kita punya impian juga kayak mau yang dilakukan di masa depan, tapi cara terbaik memprediksi masa depan kita tuh dari kualitas di masa sekarang kita gitu. Kalau masa sekarang kita ini yang kita lakukan sekarang itu berkualitas gitu ya, penuh pencapaian prestasi, kita happy bahagia sekarang, itu prediksinya masa depan kita akan bagus gitu. Kalau we are doing good now, possibly, likely, in the future, we'll be doing well as well gitu. Jadi ya fokus aja sih yang ada di depan menurut aku ya. Fokus aja yang di depan. Kalau lagi kuliah, difokusin kuliahnya, berprestasi. Nanti kayak somehow tuh kadang nggak tahu kayak kita fokus di depan gitu, kita berprestasi. Tiba-tiba ada kesempatan nongol gitu, kita udah gampang gitu kayak aku udah siap, terus langsung diembat kesempatannya gitu, daripada kayak mikirin mau melakukan apa ya, berkarya apa, tapi sementara yang di depan kita tuh nggak kita bagusin gitu, yang ada di depan kita sekarang gitu sih. Jadi pesanku itu paling. Oke. Langsung hit home ya. Iya. Fokus ke yang kita bisa kontrol aja lah sekarang. Dulu aku kayak anak-anak, mungkin kayak kalian juga sih, atau kayak kebanyakan anak muda kayak banyak impian, idealisme gitu. Tapi setelah berapa tahun kayak lebih kayak ya udahlah, lakuin aja lah yang ada sekarang gitu. Nanti mau gimana itu nanti aja lah gitu. Pokoknya kalau kesempatannya ada, coba dulu gitu kayaknya intinya. Iya, benar. Oke, mantap. Itu kayaknya pesan yang bagus sih untuk mengakhiri perbincangan kita pada kali ini. So, terima kasih banyak Kak Jody udah nyempetin waktunya ngobrol sama kita setelah 1 jam ini kurang lebih. Nanti kalau ada teman-teman yang mau langsung ngobrol bisa langsung kontak Kak Jody ya lewat Instagram atau LinkedIn atau dimanapun. Iya, sama-sama. Thank you banget Stefan sama Nia dari Denpot 15 Menitan Podcast. Oke. So, terima kasih buat teman-teman yang udah bersama kita pada hari ini. Jangan lupa follow kami di Instagram @15menitan dan @burning.id, subscribe di platform podcast favorit kalian, dan subscribe, like, dan komen di channel YouTube kita. So, ya dari 15 menitan, terima kasih Kak Jody udah bersama kita, and see you next week. Thank you, bye-bye.